mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Sri Maharaja Rakai Pikatan menyarankan agar Dyah Pramodawardhani lebih berhati-hati. Selanjutnya beliau mengajak istrinya kembali pulang ke istana. Sementara itu di tempat lain, di antara gelapnya pucuk-pucuk daun pohon, sebuah bayangan berkelebat. Bayangan itu merupakan sosok tubuh seorang perempuan. Dia berlari-lari bagaikan terbang. Sesampai di suatu tempat yang tersembunyi, bayangan itu berhenti. Dari gerakan tubuhnya, tampak dia kesal sekali. Kemudian dengan gusar, tangannya menyingkap cadar yang menutupi wajahnya. Keparat Pramodawardhani. Rupanya peruntungannya masih cukup baik. Kalau Kanda Pikatan tidak segera datang, pasti aku sudah membuat tubuh perempuan seberang itu terbujur menjadi mayat. Untuk sementara, aku merasa puas. Tapi ingat Pramodawardhani, ini baru tahap permulaan. Baru tahap menjajal keberanian dan kemampuanmu. Suatu saat, Rakai Watan akan kembali untuk menyelesaikan perhitungan lama. Iya, aku akan kembali lagi untuk mengajakmu bertarung sampai salah seorang di antara kita roboh binasa. Tunggu Pramodawardhani. Tunggu aku. Saat itu pasti akan tiba. Bayangan perempuan yang ternyata adalah Rakai Watan mendengus kecil sebelum kemudian kembali melompat. Dalam waktu sekejap, tubuhnya sudah menghilang di balik kegelapan pohon-pohon di sekitar tempat itu. Kamu terlalu ingin turut campur urusan orang lain, Kencana Jingga? Aku bermaksud baik. Maksud baik yang mana? Kamu selalu memata-matai aku, membuntuti aku, mengurangi kebebasanku. Kamu selalu menguntitku, mengawasi aku dari tempat yang tersembunyi. Kau pikir aku senang? Aku bangga mempunyai teman yang terlalu ikut campur urusan pribadiku. Tidak, Kencana Jingga. Aku tidak butuh kebaikan semacam itu. Aku hanya sekedar ingin menolongmu, Manohara. Aku tidak butuh pertolonganmu. Tapi nyatanya, kalau aku tidak segera datang, apa yang terjadi? Ratusan panah api hampir melumat tubuhmu. Kalau aku tidak segera bertindak, barangkali riwayatmu sudah habis sampai malam ini. Jadi kamu merasa lebih hebat dariku, Kencana Jingga? Aku tidak begitu yakin. Hal itu masih perlu dibuktikan. Atau kau ingin kita buktikan sama-sama sekarang juga? Ayo, keluar ke halaman. Ayo, kita lihat siapa yang lebih unggul, Kencana Jingga atau Manohara. Jangan salah faham, Manohara. Kamu adalah sahabatku. Tidak, kamu sudah merampas kebebasanku. Kamu sudah tidak menghargaiku lagi, Kencana Jingga. Kamu pikir aku perempuan lemah yang butuh perlindunganmu? Begitu. Aku benar-benar tersinggung. Maafkan aku, Manohara. Bukan maksudku merendahkan dirimu. Aku semata-mata ingin menolongmu, karena kita bersahabat sudah sejak lama. Dan aku dengan tulus melakukannya. Aku rela. Aku ikhlas demi persahabatan kita. Terima kasih. Kau memang seorang sahabat yang baik, Kencana Jingga. Tapi dengar, mulai malam ini, kau jangan lagi membuntuti aku. Kita memang sahabat, tapi kita mempunyai pribadi yang berlainan. Aku tidak pernah membatasi kebebasanmu, memata-matai kamu. Kamu bebas melakukan apa yang kamu suka. Demikian pula aku. Aku akan melakukan apa saja yang kupandang baik, yang kusukai. Kalaupun toh nanti ada akibatnya, aku akan menanggungnya sendiri. Aku tidak perlu minta belas kasihanmu. Cukup, Kencana Jingga. Aku tidak mau berdebat soal ini lagi. Kencana Jingga mengurungkan niatnya untuk membalas kata-kata Manohara, karena tiba-tiba Manohara sudah melesat masuk ke dalam kotak. Sesaat lamanya dia tercenung di ruangan yang taram-temaram oleh cahaya lampu gantung ukir. Dia sangat menyesali sikap sahabatnya. Dia kecewa karena menganggap Manohara telah salah paham dan kurang mengerti apa yang dimaksudkannya.
Sayang sekali Manohara. Seharusnya kau mengerti bahwa aku benar-benar punya maksud baik, punya niat baik. Sudah berkali-kali aku memberimu peringatan. Janganlah percaya kepada manusia. Memang ada kalanya manusia bertabiat baik, punya perangai yang luhur serta mulia. Tapi kebanyakan di antara mereka tidak bisa dipercaya dan terlalu mementingkan dirinya sendiri. Apa yang terjadi baru saja merupakan bukti yang nyata. Hampir saja mereka mengeroyokmu, menghujanimu dengan panah api. Entah apa yang mereka inginkan di belakang semua itu. Pastilah niat jahat. Sayang sekali Manohara. Seharusnya kau mengerti. Seharusnya kau segera menyadari. Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Tiah Pramudawardhani sang permaisuri baru saja tiba di istana ketika seorang prajurit bergegas datang dan melakukan sembah hormat. Selanjutnya prajurit itu melapor bahwa Nilot Paladala ingin menghadap. Sri Maharaja memberikan isyarat agar prajurit tersebut membawa Nilot masuk ke balai peranginan. Tak lama kemudian, Nilot muncul dari arah balai pertemuan agung. Dia segera berlutut dan melakukan sembah sebelum kemudian menceritakan maksud kedatangannya. Sri Maharaja dan permaisuri tertegun ketika mendengar Nilot menuturkan perihal terbongkarnya rahasia 4 macam pusaka Mataram. Hamba menyesal sekali atas perbuatan kakek hamba tersebut, Sri Maharaja. Dan hamba datang untuk mohon pengampunan. Jadi wujud asli pusaka Mataram adalah seorang gadis cantik yang bernama Dewi Manohara. Benar, Sri Maharaja. Dalam penjelmaannya sebagai manusia, dia bisa keluar dari ruangan penyimpanan pusaka sesuai yang diinginkannya. Demikian pula halnya pusaka tusuk konde juga mempunyai wujud asli seorang gadis cantik. Tapi entah siapa namanya, hamba tidak tahu. Apakah rahasia mengenai pusaka Mataram itu sudah tersebar sampai kemana-mana nih Lord? Entahlah Sri Kahulunan, hamba juga tidak tahu. Tapi yang jelas, Tuanku Busudandai dan teman-temannya sekarang sudah tahu secara persis tentang rahasia pusaka-pusaka Mataram yang handal. Untuk apa mereka bernapsu sekali ingin tahu, kalau tidak untuk sesuatu yang bisa merugikan kita semua? Merugikan pemerintah Mataram, merugikan para kaula. Sebab dengan tersebarnya rahasia itu, orang-orang, terutama pendekar-pendekar tangguh yang tidak menyukai pemerintah Mataram, akan berusaha mencerai-beraikan pusaka-pusaka tersebut. Karena itulah, ruang penyimpanan pusaka harus dijaga dengan ketat, Sri Kahulunan. Iya, benar. Aku akan mengerahkan pendekar-pendekar tangguh untuk mengamankan pusaka-pusaka Mataram. Tetapi soal Cundrik Mataram, soal Dewi Manohara, sepertinya aku pernah bertemu dengan perempuan cantik itu. Di mana Kanda Maharaja? Di depan ruangan penyimpanan pusaka. Bahkan aku sempat bertarung. Dia menghilang di tempat peraduan Lokapala. Aku malah sempat melihat perempuan cantik itu bersembunyi di mata Giwang, mata kalung, dan juga mata cincin putra kita. Dia memang seorang wanita sakti. Kemampuannya, daya kesaktiannya tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang sembarangan. Sebentar Kanda. Melihat peristiwa yang baru saja terjadi, maksudku laki-laki tampan yang tewas di samping benteng istana ini, apa mungkin ada hubungannya dengan pusaka-pusaka Mataram itu? Jangan-jangan ada pendekar yang bermaksud menculiknya. Iya, hatiku juga merasa tidak enak, Dinda Pramudawardhani. Oh ya, ayo
Coba kita lihat. Ayo Nilot, kau juga boleh ikut serta. Ayo. Terima kasih Sri Maharaja, Sri Kahulunan. Lihat Kanda Maharaja, Cundrik Mataram masih tersimpan rapi di kotaknya. Tusuk Kondi Mataram masih ada di tempat penyimpanannya. Semuanya juga masih lengkap. Dan aku tidak melihat ada bekas-bekas bahwa pusaka-pusaka ini pernah keluar dari ruangan ini. Dalam bentuk pusaka, memang mereka tidak bisa pergi kemana-mana, Sri Maharaja. Mereka baru bisa meninggalkan ruangan apabila sudah merubah wujud menjadi manusia. Aku sudah lama kenal dua macam pusaka ini, Tusuk Konde Mataram dan Cundrik Mataram. Tapi baru sekarang aku tahu bahwa wujud aslinya berupa manusia. Keempat macam pusaka Mataram ini memang harus tersimpul menjadi satu, tidak boleh dicerai-beraikan. Itu juga merupakan amanat dari Ramanda Sri Maharaja Samaratungga almarhum. Tetapi sekarang rahasia itu sudah terbongkar. Karena itu kita harus sangat berhati-hati. Ruangan ini harus benar-benar dijaga ketat. Tidak boleh seorang pun masuk tanpa izin. Dan para penjaga juga harus diteliti, diperiksa lebih dulu. Jangan sampai salah seorang di antara mereka ternyata seorang pendekar yang sengaja menyusup ke dalam untuk mencuri pusaka. Benar Sri Maharaja. Karena kejayaan dan kebesaran kerajaan Mataram sedikit banyak bergantung pada bersatunya keempat macam pusaka tersebut. Oh ya Nilot, sudah lama juga kamu tidak menghadap ke istana. Apa saja yang kamu lakukan selama ini? Hamba lebih sering duduk merenungi segala macam peristiwa yang pernah hamba jalani selama ini. Hamba berusaha menemukan pelajaran-pelajaran yang berharga dari seluruh peristiwa itu. Apakah kamu mempunyai rencana tertentu? Apakah kamu akan kembali ke warungmu dan melayani para tamu-tamu seperti dulu? Tidak Sri Maharaja. Mungkin bagi hamba masa-masa seperti itu sudah lewat. Usia hamba sudah tidak bisa dikatakan remaja lagi. Barangkali kamu sudah mempunyai calon suami dan bermaksud meresmikannya dalam sebuah ikatan perkawinan. Tidak Sri Kahulunan. Hamba belum berani memikirkan soal-soal seperti itu. Tapi memang hamba sudah mempunyai rencana. Rencana apa? Hamba ingin pergi ke suatu tempat yang aman serta damai. Hamba sudah jenuh bekerja di tengah-tengah keramaian. Hamba sudah letih dan ingin hidup menyepi, menyendiri. Kau ingin menjadi seorang biksuni? Mungkin tidak sejauh itu Sri Kahulunan. Hamba hanya ingin sekedar mengasingkan diri. Kalau begitu Nilot, kau sudah menemukan tempatnya atau belum? Belum Sri Maharaja. Tapi hamba yakin akan dapat menemukannya. Kita tinggalkan Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Diah Pramodawardhani yang sedang memberi nasihat Nilot Paladala di ruangan penyimpanan senjata-senjata pusaka Mataram. Sekarang mari kita kembali mengikuti perjalanan Gunadarma dan seorang bocah laki-laki yang mengaku mempunyai nama yang sama. Gunadarma tercenung, tampak ragu-ragu, lalu dia berhenti di depan pintu pagar. Dia melihat gubuk sederhana berdiri di tengah-tengah pekarangan yang cukup lega. Gubuk itu? Aku seperti pernah melihat gubuk seperti itu. Tapi di mana ya? Aku bukan hanya sekedar melihat, tapi aku merasa pernah tinggal di dalamnya. Sepertinya gubuk itu pernah melindungi aku dari kesengatan cahaya matahari dan cucuran air hujan. Tapi, apa benar demikian ya? Ayo, kok malah berhenti di situ?
Ayo, katanya kamu ingin bukti bahwa namaku Gunadarma. Kamu bisa menanyakan sendiri pada ibuku. Ada apa? Tidak, tidak ada apa-apa. Ya, aku hanya terkenang masa silamku. Aku seperti pernah kenal gubuk yang berdiri di depanku itu. Itu gubuk tempat tinggalku bersama ibuku. Iya ya, tapi sepertinya aku juga pernah tinggal di situ. Aneh sekali. Kapan kamu pernah tinggal di gubukku? Entah kapan, aku tidak tahu. Aku tidak ingat lagi waktunya. Tapi ya aku yakin aku pernah tinggal di dalamnya. Sudahlah. Ayo, supaya kamu percaya apa yang kukatakan, aku akan segera memanggil ibuku. Kamu di sini saja ya. Mungkin ibuku sedang bekerja di belakang, mengumpulkan kayu-kayu bakar kering, atau mungkin dia sedang menanak nasi. Kalau kamu lapar, nanti kita makan sama-sama. Pasti ibuku tidak akan marah. Dia seorang ibu yang sangat baik hatinya. Dia selalu ramah pada tamu, siapa saja, tidak peduli kaya dan miskin. Semuanya diterima dengan senang hati, dengan tangan terbuka. Tunggu sebentar ya. Aku akan segera kembali bersama ibuku. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio Borobudur dalam episode Hilangnya Pusaka Mataram. Sampai jumpa.